bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Na paresang vilomani, na paresang kata katang, atanowa awekheya katani akatani jati. Saudara-saudara, sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan Dhamma. Saya minta saudara-saudara untuk duduk dengan tenang. Kalau tidak perlu, tidak berjalan-jalan, tidak berbicara sendiri, dan memberikan perhatian untuk mendengarkan Dhamma. Sangga yang saya hormati, para pandita, Bapak Pembimas, para ibu bapak tokoh-tokoh masyarakat, ibu bapak sekalian yang berbahagia, anak-anak yang berbahagia. Para biku telah selesai menjalani masa wasa 3 bulan. Sebulan kemudian umat merayakan Katina dengan mempersembahkan jubah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hubungan sangga dengan umat bukan sekadar hubungan organisasi. Hubungan sangga dengan umat adalah hubungan guru dengan murid. Pada saat-saat awal guru agung kita mengajarkan Dhamma, guru agung kita hanya mempunyai murid 5 orang. Para biku bersama dengan guru agung kita sering dikatakan pabajita, orang yang tidak punya rumah, yang hidup berkelana, mengembara. Guru agung kita bersama sangga berjalan dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. 2.600 tahun yang lalu.
Kemudian, saudara, masyarakat mendukung sangga, masyarakat mendukung guru agung kita sangat banyak. Para raja mendukung guru agung kita, antara lain Raja Bimbisara yang memberikan kebun raja yang dikenal dengan nama Taman Bambu atau Taman Tupai. Kebun raja bersama dengan seluruh bangunan yang ada dipersembahkan kepada sangga yang dipimpin oleh guru agung kita. Dan itulah wihara yang pertama, Weluwana Arama. Tidak hanya para raja, orang-orang kaya, antara lain yang bernama Sudatta, yang kemudian orang kaya ini dikenal dengan nama Anathapindika karena sering memberikan nasi kepada orang miskin. Anathapindika, si orang miskin ini Mahaseti, orang yang sangat kaya pada waktu itu. Kalau pada waktu itu, saudara, ada majalah Forbes, Anathapindika mungkin nomor 0. Anathapindika mempersembahkan Taman Jeta yang sekarang dikenal dengan sebutan Anathapindika Arama. Tidak hanya raja, tidak hanya orang kaya, orang-orang terpelajar, skolar, seperti Dr. Jiwaka Kumarabaja mempersembahkan rumah sakit kepada sangga yang dikenal dengan nama Jiwaka Ambawana Arama. Kalau saudara bersiarah ke India, wihara-wihara yang saya sebutkan itu, meskipun sudah berselang 2600 tahun yang lalu, saudara masih bisa melihat dengan jelas, sekalipun hanya fondasinya saja. Agama Buddha, sangga beserta guru agung kita mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan sekarang umur agama Buddha sudah 2600 tahun. Demikian pula para biku Sangga Theravada Indonesia. Pada waktu para biku Sangga Theravada Indonesia dinyatakan berdiri di Wihara Tanah Putih di Semarang 36 tahun yang lalu, kita hanya bertujuh atau berdelapan. Tidak ada wihara, hampir tidak ada wihara untuk menetap. 36 tahun yang lalu para biku Sangga Theravada Indonesia berkelana, benar seperti Pabajita atau sebagai Pabajita. Kami tinggal di kelenteng-kelenteng yang memberikan tumpangan kepada kami. Kami tinggal di rumah umat, dan sebagian besar umat tidak mengerti, bahkan mencibirkan muka, apa itu biku-biku Theravada. Sekarang ibu bapak dan saudara, para biku Sangga Theravada Indonesia kurang lebih 70. Para samanera tetap yang belajar setingkat strata 1 kurang lebih 35. Kami tidak membayangkan 36 tahun yang lalu
Di Jakarta kami tinggal di kelenteng di Petojo WIY. Kelentengnya Su Acong almarhum. Kami sendiri di Wihara Mendut tinggal di gubuk. Apalagi lantainya keramik. Semen pun bukan. Kami tinggal di gubuk yang berlantai tanah. 36 tahun yang lalu, kalau saudara datang ke Dhamadipa Arama di Malang, kalau musim sangat dingin, para biku melapisi dinding dari bambu dengan kertas semen. Itulah 36 tahun yang lalu. Sekarang masyarakat memberikan dukungan kepada kami. Di Batam, mudah-mudahan tahun depan Mahasampati. Di Singkawang yang besar, di Banjarmasin yang punya sekolah, wihara di Balikpapan yang lebih dari 3 hektar, di Samarinda, di Ujung Pandang, Tanah Putih semakin cantik, wihara Lasem yang 8 hektar, Dhamadipa Arama yang semakin luas dan ada sekolah tinggi agama Buddha, Kertarajasa. Wihara Bodigiri yang seperti bukit. Demikian juga di Bali, demikian juga di Lombok. Kami tidak membayangkan 36 tahun yang lalu, pada waktu kami seolah-olah tidak mempunyai tempat untuk berteduh. Mengapa semuanya ini bisa terjadi, Ibu Bapak dan Saudara? Orang mengatakan karena para biku memberikan bimbingan kepada kami. Tidak hanya para biku. Kalau hanya para biku, tidak biku bisa melakukan apa? Kalau begitu ada umat, ada biku, ada umat. Benar, saudara, tetapi ada faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga itu umat percaya kepada Sangga Theravada Indonesia. Ada umat, ada biku. Tetapi kalau umat tidak percaya kepada para biku, tidak mungkin ada kemajuan yang bisa dilihat. Selama para biku berperilaku pantas, maka umat mendukung para biku, mempercayai para biku. Lintas agama juga mempercayai kami sekarang. Tetapi saudara, ada sesuatu yang sangat penting yang saudara jangan sampai salah mengerti. Para biku berperilaku pantas tidak sekadar supaya didukung oleh umat. Tidak, saudara. Para biku berperilaku pantas bukan karena takut ditinggalkan umat, bukan. Para biku berperilaku pantas menjaga sila karena memang berperilaku pantas itu bagian dari latihan kami untuk membersihkan batin, untuk mencapai kebebasan, bukan karena takut ditinggalkan oleh umat. Tetapi saudara, saya akan berbicara serius. Para biku juga harus membalas budi kepada umat.
Ada orang yang terkejut. Baru sekarang saya mendengar para biku harus membalas budi kepada umat. Mengapa tidak? Karena umat memberikan makanan, memberikan jubah, memberikan obat-obatan, memberikan tempat berteduh, memberikan kendaraan. Tetapi bagaimana biku membalas budi kepada umat? Mengajar dhamma, saudara. Membimbing meditasi. Menunjukkan yang benar dan yang salah. Menunjukkan yang berguna dan yang merugikan. Dan mendorong umat untuk maju di jalan kebajikan. Mengajar moral etik. Memberikan pendidikan kepada masyarakat. Tidak hanya kepada umat Buddha. Tentu utamanya kepada umat Buddha. Itulah balas budi para biku. Bukan meramal. Bukan membuat jimat. Bukan menghitung hari. Bukan melihat makhluk halus. Itu bukan tugas para biku. Ada yang bertanya, Bante, meramal, memberikan jimat, menghitung hari, itu kan bukan kejahatan toh Bante? Benar saudara, itu bukan kejahatan. Umat boleh melakukan. Tetapi para biku tidak sesuai melakukan itu. Apakah ini larangan Sangga Theravada Indonesia? Bukan saudara, bukan larangan Sangga Theravada Indonesia. Guru Agung kita sendiri mengatakan, para biku tidak sesuai melakukan itu. Kalau para biku melakukan itu, dhamma menjadi rendah. Tetapi Bante, apakah para biku boleh memberikan obat? Obat yang mujarab? Boleh, saudara. Tetapi bukan obat fisik. Obat mental. Saudara mungkin akan berpikir, Bante, sekian ribu kami yang hadir siang hari ini, tidak ada yang sakit mental. Tidak ada yang sakit jiwa, Bante. Kami waras. Apakah perlu biku memberikan obat mental? Memang saudara, Anda sekalian tidak merasa sakit mental. Tetapi kalau timbul iri hati, tidak bisa melihat saudaranya maju, marah, jengkel, benci, dendam, khawatir hari depan, was-was, gelisah, takut, apa itu namanya kalau bukan penyakit mental? Psikologi modern mengatakan itu penyakit mental. Dan itulah tugas sangga, para biku, untuk memberikan obat mental, bukan obat fisik. Tugas para biku adalah memberikan pembimbingan dan pendidikan, saudara. Mendidik masyarakat kalau mampu, utamanya umat Buddha, untuk menjadi lebih baik, mempunyai perilaku yang baik, mempunyai moral dan etika yang baik. Ibu, bapak dan saudara, Katina, fokus Katina adalah berdana.
Katina bukan sekedar perayaan atau peringatan memperingati suatu peristiwa, bukan. Memang ada peristiwanya zaman dahulu. Tetapi Katina bukan sekadar peringatan. Fokus Katina adalah berdana. Ibu, bapak dan saudara, menurut Dhamma, berdana itu bertingkat-tingkat. Di dalam Sikalowada Sutta tadi kalau Anda menyimak, dijelaskan. Ada orang memberi untuk dipuji. Ada orang memberi supaya namanya baik, pencitraan. Boleh. Tidak ada larangan. Karena memberi itu baik. Di dalam Sikalowada, di dalam Nidikanda Sutta dikatakan, kalau Anda berbuat bajik, antara lain dengan memberi, karena berbuat baik itu tidak hanya memberi, tidak hanya berdana, termasuk punya perilaku yang baik, mengendalikan diri dari hawa nafsu, antara lain memberi. Kalau Anda melakukan kebajikan dengan memberi, wajah cantik, kemolekan, suara merdu bisa didapatkan. Hidup sejahtera, pengaruh, penganut. Kalau saudara kepingin menjadi seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok, berdanalah, memberi, berbuat kebajikan. Sehat, panjang umur, banyak rezeki. Semua karena memberi, semua karena berdana. Tetapi saudara perhatikan ini. Apakah wajah cantik selamanya? Apakah kemolekan abadi? Apakah sehat seterusnya? Di dunia ini belum pernah ada orang yang tidak mati, belum pernah. Apakah jabatan itu selamanya? Apakah kedudukan itu kekal? Tidak, saudara. Sekalipun dicari dengan cara yang benar, tidak kekal. Pada saat kematian, semua orang akan mengalami, dan kematian datang setiap saat. Kita harus melepaskan semuanya. Anak, istri, suami, kedudukan, kekayaan harus ditinggalkan. Sudahkah saudara mempunyai persiapan untuk menghadapi kematian? Takut atau tidak takut, mau atau tidak mau, kematian akan datang. Sudahkah saudara punya persiapan? Tidak hanya kematian, sepanjang hidup ini saudara akan dipaksa untuk melepaskan. Kalau anak mau sekolah keluar kota, apakah saudara mau memegangi saja? Saudara harus melepaskan. Kalau anak akan menikah, pasangannya tidak cocok dengan orang tuanya, apakah orang tuanya akan bersitegang terus dengan anaknya? Harus melepaskan. Musibah, bencana alam, setiap saat Anda harus melepaskan. Apakah saudara sudah latihan melepaskan? Pada umumnya, Anda sekalian, kita ini hanya berpikir mencari.
memperoleh, mendapatkan. Begitulah isi pikiran kita. Kapan kita latihan melepaskan, memberi, melepaskan? Andai kata saudara memberi juga berpikir, mudah-mudahan dengan memberi sedikit buah karmanya banyak. Anda tidak pernah berpikir melepaskan. Selalu mencari. Kapan Anda belajar melepaskan? Guru agung kita mengatakan orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak bisa melepaskan. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, berdana yang paling tinggi sesungguhnya adalah memberi untuk belajar melepaskan. Suatu saat kalau alam meminta Anda melepaskan, Anda sudah punya latihan untuk melepaskan. Ibu, bapak dan saudara, tidak gampang memang. Di antara Anda mungkin akan mengatakan, Bante, kita ini kan bukan biku. Kita kan masih perlu mencari untuk anak, untuk keluarga. Boleh saudara, tidak dilarang. Silahkan mencari, tetapi ada waktunya untuk belajar melepaskan. Jangan mencari terus-terusan. Sudahkah pernah Anda belajar melepaskan? Kalau belum, Anda akan sangat menderita. Saudara, di dalam Dakina Wibangga Sutta dikatakan berdana kepada arahat mulia sekali. Tetapi lebih tinggi dari berdana kepada arahat adalah berdana kepada sangga. Apalagi dipimpin oleh Sang Buddha sendiri, lebih tinggi dari berdana kepada arahat. Untuk berdana. Tetapi Bante, apakah ada kebajikan yang lebih tinggi lagi selain berdana kepada sangga? Ada, saudara. Apa? Mempunyai perilaku yang baik, menjaga sila, punya etika. Kalau saudara menjaga Pancasila, andai kata saudara tidak berdana sedikit pun, tapi saudara menjaga sila, kebajikan Anda lebih tinggi dari berdana kepada sangga. Apa sila itu? Anupawado, anupagato, jangan menghina, jangan menyakiti, apalagi membunuh. Jangan, itulah sila. Sekarang tiap hari kalau saudara membaca koran, melihat televisi, yang rajin melihat televisi, kekerasan, tawuran, mencuri, korupsi. Siapa yang bertanggung jawab, saudara? Kalau orang tua suka demo dan kemudian demonya itu merusak dan tidak dihukum, apakah anak-anak tidak meniru orang tuanya? Guru di sekolah hanya mengajarkan ajaran, tidak mengajarkan moral, tidak memberikan kasih sayang. Orang tua di rumah hanya menyerahkan anaknya ke sekolah yang bertarif internasional, bukan bertaraf internasional. Tidak memberikan kasih sayang. Bagaimana kalau anaknya tidak tawuran terus? Kita bertanggung jawab untuk itu. Kalau saudara berpikir, undang-undang harus dibuat, undang-undang harus dilengkapi, regulasi, keadilan harus ditegakkan. Tidak bisa, saudara, kalau tidak ada niat untuk memperbaiki diri sendiri.
Kalau saudara tidak komit memperbaiki diri Anda tidak bisa memperbaiki orang lain. Mari mulai dari diri kita. Ibu, bapak, dan saudara, kalau dulu anak salah ditegur orang tua, dia memperbaiki diri. Insyaf, ya, sadar. Kalau bawaan salah ditegur majikannya, dia sadar memperbaiki diri. Kalau orang mencuri, korupsi dihukum supaya kapok, jerah, dia memperbaiki diri. Sekarang tidak. Orang mencuri, orang korupsi dihukum, awas nanti. Aku akan cari cara yang lebih canggih lagi supaya tidak ketangkep. Bagaimana kita mengandalkan undang-undang? Bagaimana kita bersandar pada pengadilan? Kalau tidak ada niat untuk tidak berbuat buruk. Tidak mungkin kita bisa memperbaiki keluarga dan masyarakat ini kalau tidak ada niat untuk tidak berbuat buruk. Atanang rakanto parang rakanto atanang rakanti. Kalau Anda melindungi diri Anda tidak berbuat buruk, otomatis Anda melindungi orang lain, karena Anda tidak akan merugikan orang lain. Parang rakanto atanang rakanti. Bagaimana Bante melindungi keluarga saya? Bagaimana Bante melindungi orang lain supaya keluarga saya tidak menderita? Baik. Kalau Anda ingin melindungi keluarga Anda, lindungilah diri Anda sendiri dulu dari perbuatan yang buruk. Kalau Anda tidak berbuat buruk, Anda melindungi keluarga Anda tidak mengganggu keluarga Anda. Kalau Anda tidak disiplin, Anda berbuat buruk, bagaimana Anda meminta keluarga Anda untuk disiplin? Anda sendiri tidak pernah disiplin. Tidak masuk akal, saudara. Kalau Anda menuntut, Anda tidak pernah menuntut diri Anda sendiri. Bagaimana memperbaiki masyarakat ini? Semua orang menuntut orang lain, tapi tidak pernah menuntut dirinya sendiri. Kapan ada perbaikan? Ibu, bapak, dan saudara, mari kita menuntut diri kita. Waisak yang lalu saya menyampaikan, di Indonesia ini setiap hari 40 orang mati. Setiap hari, rata-rata. Karena narkoba. Seminggu yang lalu, kebetulan menunggu kendaraan di airport, saya mendengar keterangan dari Pak Benny Mamoto, Ketua Badan Penanggulangan Narkotika Nasional. Sekarang yang mati setiap hari di Indonesia ini karena narkoba 50 orang, saudara. Setahun kurang lebih 18.000 mati karena narkoba. Tidak main-main, saudara. Saya ingin menyampaikan ini kepada kalian. Kebetulan ribuan umat Buddha hadir. Kalau tidak sekarang, kapan kami menyampaikan ini? 50 orang mati setiap hari karena narkoba. Tiap hari, bukan setiap minggu. Itu di tanah air kita. Kita harus bertanggung jawab. Saya mohon, umat Buddha memang sedikit, sangat sedikit, tetapi umat Buddha yang sedikit ini harus punya moral yang baik, perilaku yang baik. Tidak usah menuntut yang lain, mari kita mulai dari diri kita. Nanti orang lain akan mencontoh kita. Tetapi ada orang yang protes, Bante. Sekali lagi, Bante. Kami kan perumah tangga. Kami kan masih butuh duit, kasarnya begitu. Apakah boleh? Agama Buddha tidak pernah melarang Anda untuk mencari uang, saudara.
Boleh Bante terima uang, boleh. Tetapi terimalah uang yang setara dengan apa yang Anda berikan. Kalau pegawai negeri atau pegawai swasta masuk baca koran, sampai iklan-iklan itu dibaca semua, habis itu BB, habis BB ngerumpi pulang. Dia berpikir kalau bisa kerjanya ringan, gajinya besar. Apakah bermoral, saudara, karyawan yang seperti ini? Anda boleh terima uang, boleh, tetapi setara atau tidak yang sudah Anda berikan itu? Sesuai tidak uang yang Anda terima dengan jasa yang Anda berikan? Kalau bisa ya kerjanya ringan Bante, tapi gajinya gede. Tidak bermoral, saudara. Menerima gaji sesuai dengan apa yang Anda lakukan, itu baru bermoral. Wah Bante, kalau bisa sonder bekerja, tanpa bekerja dapat duit. Luar biasa, saudara, buruknya. Kalau mentalnya seperti ini, bagaimana undang-undang bisa memperbaiki? Bagaimana pengadilan bisa memperbaiki? Itu urusan komitmen kita. Pedagang boleh berdagang, memberikan produk, menjual hasil yang kualitasnya setara dengan keuntungan yang Anda dapatkan. Bukan barangnya buruk, ingin untung besar. Itu tidak bermoral. Ada guru, dosen. Pak dosen ini kalau membuat ujian tidak mau menunggu sendiri. Staf perguruan tinggi yang menunggu. Selesai ujian, hasilnya ujian diserahkan kepada Pak dosen. Pak dosen mengatakan, tidak usah kamu serahkan saya. Aku sudah tahu nilainya mereka masing-masing. Loh. Belum dikoreksi, belum diperiksa, Pak dosen sudah tahu nilainya muridnya. Yang bertugas bertanya, Pak, taunya bagaimana Pak? Yang cantik-cantik nilainya bagus. Benar, saudara. Dan dosen ini beragama Buddha. Apakah dia bermoral? Kelihatannya seperti bukan kejahatan. Kejahatan itu. Anak didiknya bagaimana kualitasnya nanti? Kalau anak didiknya menjadi dosen, menjadi pemimpin, seperti apa dia? Umat Buddha jangan seperti itu. Kita tidak usah menuntut orang lain. Kita menuntut diri kita sendiri. Ibu, bapak, dan saudara, saya harus menutup uraian ini. Tidak boleh berpanjang-panjang. Ajaran agama Buddha. Untuk mengerti, saudara harus memberikan perhatian ekstra. Saudara, ada satu sikap yang sepertinya sudah menjadi lumrah, biasa. Orang banyak tidak menganggap itu kejahatan, tetapi itu berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Tetapi orang banyak mengatakan itu seperti biasa. Apa, saudara? Keakuan, egoisme. Kalau tidak ada aku, tidak ada mahasampati. Kalau tidak ada aku, tidak ada hasil ini. Ini pekerjaanku, ini jabatanku, kenapa aku dilangkai? Ini jasaku, benar ini jasaku, aku tidak berbohong.
kelihatannya benar. Mengatakan itu sepertinya tidak salah. Sepertinya umum, biasa, tetapi itu berbahaya. Karena menurut Dhamma, semua kejahatan, kotoran batin muncul dari moha, dari keakuan, dari ego. Kalau Anda ingin mencari, mempunyai rencana, mempunyai cita-cita, tetapi kalau rencana dan cita-citanya itu melebihi, tidak sesuai dengan kapasitas Anda, itu ego. Itu akan mendatangkan penderitaan. Punya rencana yang tidak sesuai dengan kemampuan dirinya, itu ego. Kalau tidak berhasil bagaimana? Marah. Orang lain dibenci, ingin disingkirkan, dihancurkan, itu ego, saudara. Karena akunya tidak terpenuhi keinginannya. Semua kotoran batin datang dari keakuan. Hati-hati dengan aku. Mudah marah, mudah tersinggung, aku semua itu. Dan aku itu hanya pikiran, ilusi, wipalasa, tidak ada kenyataannya, bukan sesuatu yang hakiki. Ada orang mengatakan, Bante, saya kerja sosial, kerja di perkumpulan kematian, kerja di wihara. Dulu saya tidak punya musuh, kok sekarang musuh saya banyak ya Bante? Ya, keakuannya diumbar. Egonya dibesarkan, mudah tersinggung, mudah marah. Tetapi kalau Anda bisa memadamkan aku itu, selesailah persoalan. Karena semua persoalan itu muncul dari keakuan. Kebencian, iri hati, kemarahan, kecongkaan, kesombongan, semua muncul dari aku. Termasuk was-was, khawatir, takut, aku semua. Aku yang tidak nyata, aku yang hanya ilusi itu. Kalau Anda ingin kerja sosial di wihara, di rumah sakit, di sekolah, akunya dikecilkan sampai kecil sekali. Pintu maafnya dibuka selebar-lebarnya. Itu ilmunya kerja sosial. Kalau Anda kerja sosial, akunya dibesarkan, musuhnya akan banyak, termasuk di wihara. Akunya dikecilkan kecil sekali, pintu maafnya dibuka selebar-lebarnya. Pekerja sosial harus mengerti ini. Tetapi Bante, aku itu menyelinap, halus sekali, benar. Untuk bisa melihat aku itu, yang halus itu, apa yang harus digunakan? Kesadaran, sati, awareness, meditasi. Kalau Anda suka bermeditasi, kesadaran Anda meningkat, maka Anda bisa melihat aku Anda yang ingin menuntut ini, menuntut itu. Hanya kesadaran yang bisa menangkap aku itu dan membuat aku menjadi padam. Ibu, bapak dan saudara, nak paresang wilomani, jangan mencari kesalahan orang lain. Nak paresang kata-katang, jangan menilai orang lain apa yang sudah dia lakukan atau apa yang belum dia lakukan. Atanawa awekea, refleksi pada diri sendiri. Katani katani ca, apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan. Itu lebih relevan daripada menilai orang lain. Kalau Anda mau menyumbang, mau berdana, supaya Mahasampati lekas jadi, berdanalah saudara. Tidak usah melihat orang lain dulu, dia sudah apa belum ya. Anda tidak usah berbuat baik dengan menilai orang lain. Nilailah diri Anda sendiri.
apa yang sudah Anda lakukan, apa yang belum Anda lakukan. Itu lebih berguna daripada menilai orang lain. Selamat merayakan Katina, marilah berdana dengan ketulusan hati untuk membawa kemajuan kita. Semoga Triratna selalu memberkahi. Terima kasih. Sadu.